Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lengsi dengan nomor induk mahasiswa H0321539, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sistem otot hewan invertebrata, yaitu cacing tanah. Sistem otot adalah sistem organ pada hewan dan manusia yang mengizinkan makhluk tersebut untuk bergerak. Cacing tanah merupakan hewan yang tidak mempunyai tulang belakang atau invertebrata. Tubuhnya tersusun atas segmen-segmen yang berbentuk cincin atau seta. Seta yaitu struktur berbentuk rambut yang berguna untuk memegang substrat dan bergerak. Tubuh dibedakan atas bagian anterior dan posterior. Pada bagian anteriornya terdapat mulut dan beberapa segmen yang agak menebal membentuk klitelium. Secara umum, tubuh cacing dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, di antaranya seperti bagian ujung anterior atau bagian tubuh depan, ujung posterior atau bagian tubuh belakang, permukaan dorsal atau bagian tubuh permukaan atas punggung, dan permukaan ventral, bagian tubuh permukaan bawah, perut. Sifat tubuh cacing dikatakan simetris bilateral, yakni bisa dibagi menjadi dua bagian, kiri dan kanan yang sama besarnya. Cacing tanah tidak mempunyai kepala tetapi mempunyai mulut pada ujungnya atau yang biasa disebut anterior, yang disebut juga prostomium. Bagian belakang mulut terdapat bagian badan yang sedikit segmennya dinamakan klitelium, yang merupakan pengembangan segmen-segmen, biasanya mempunyai warna yang sedikit menonjol dibandingkan dengan bagian tubuh lain. Hewan invertebrata seperti cacing memiliki sistem rangka hidrostatik. Rangka ini memungkinkan adanya gerakan peristalsis. Gerakan peristalsis sendiri dihasilkan dari kontraksi otot dari kepala sampai ekor. Kemudian gerakan ini terjadi karena adanya sirkuler dan otot longitudinal. Adapun cara gerak cacing yaitu ketika cacing berada di permukaan tanah, serta di bagian posterior akan mulai mempersiapkan tubuh untuk bergerak ke suatu tempat. Kemudian otot protraktor di anterior akan mulai menegang, sementara otot retraktor justru mulai mengendur. Untuk pergerakan kedua otot ini terjadi secara berlawanan, yakni membuat gerakan tarik-menarik ke arah depan dan menolak tubuh ke belakang. Umumnya pergerakan cacing ini dibantu oleh lendir yang dihasilkan oleh tubuh cacing itu sendiri. Organ gerak pada cacing menggunakan otot perut yang berada di sebelah dalam kulit cacing. Dengan menggunakan otot perut ini, cacing akan melakukan yang namanya kontraksi dan relaksasi pada tubuhnya, sehingga nanti dapat menghasilkan gerakan seperti mengkerut maupun memanjang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Saat berpindah tempat, cacing hanya akan meninggalkan bekas berupa lendir untuk melicinkan permukaan tanah. Lendir inilah yang membantu cacing mudah untuk bergerak. Otot-otot yang membantu cacing bergerak dalam menggerakkan tubuhnya yakni otot retraktor atau otot melingkar atau otot sirkular, dan otot protraktor atau otot membujur atau otot longitudinal. Cacing memiliki kemampuan melenturkan segmen demi segmen tubuhnya sehingga cacing bisa bergerak seperti gelombang. Jadi untuk bisa bergerak, cacing menggunakan organ gerak cacing yang berupa otot dan seta. Seta merupakan struktur berupa rambut halus yang berbentuk seperti rambut kasar dan letaknya beraturan pada setiap segmen. Susunan seta bisa dijadikan sebagai karakter pembeda antar spesies. Cacing menggunakan permukaan tubuh untuk bergerak. Bagian-bagian pada tubuh cacing yang memiliki otot yang dapat membuat cacing bergerak dan berpindah tempat. Selain itu, cacing juga dapat melakukan kontraksi dan relaksi agar mereka dapat membuat gerakan mengerut dan juga memanjang. Ciri cacing tanah yaitu: pertama, tubuh bersegmen; kedua, memiliki sedikit rambut; ketiga, memiliki klitelium atau bagian tubuh yang segmennya menyatu sebagai alat reproduksi; yang keempat, bersifat hermafrodit;
Kelima, berwarna abu-abu gelap kebiruan pada permukaan dan abu-abu pucat pada bagian bawah. Keenam, bernapas menggunakan kulit. Secara umum, cacing tanah memiliki siklus hidup sebagai berikut. Pertama, telur atau hasil reproduksi. Dari telur hasil reproduksi menjadi larva Miracidium atau larva Bersilia. Kemudian sporosista. Dari larva Miracidium berkembang menjadi kantong memanjang. Kemudian larva Redia atau sporosita berkembang menjadi larva dengan mulut penghisap. Kemudian larva Cercaria, berkembangnya Redia menjadi larva seperti kecebong. Kemudian sista Mesocercaria atau Metacercaria dalam bentuk Cercaria dimodifikasi dan dorman atau sista dan dominan. Kemudian tahap selanjutnya atau terakhir dewasa atau fase melakukan reproduksi untuk menghasilkan telur. Cacing tanah juga tidak mempunyai alat pendengar, tetapi peka sekali terhadap sentuhan dan getaran. Cacing tanah juga tidak mempunyai mata, tetapi peka sekali terhadap sentuhan dan getaran, sehingga dapat mengetahui kecenderungan untuk menghindari cahaya. Selain itu, cacing tanah juga tidak mempunyai gigi. Itu saja materi yang sempat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.